Saya mau cerita tentang masalah saya yang saya jadi nggak tahu masalahnya di mana, tapi itu customer saya yang buat ulah. Contohnya kayak masalah HP lemot, terus penemuan titik customer yang saya sendiri juga bingung, suka salah, terus resto yang telat. Ya apalah itu, pasti imbasnya ke saya. Saya selalu kena semprot. Bang, tunggu bentar ya. Saya mau belanja, cuma sedikit kok, nggak lama. Lah, tadi katanya mau diturunin di pasar induk. Tapi kok di gini market ya? Jelas-jelas di pasar induk itu lebih banyak, lebih murah lagi. Kok di sini? Aduh, aneh banget ibu itu. Reno, sekarang kamu jarang main bola tangkis lagi? Iya Pak, gimana ya? Toko kalau saya ini nggak ada yang jaga. Adik saya lagi pulang kampung nemuin istri. Oh, tahu nggak? 3 RT sekarang. 3 RT? Iya. Ren, itu ibu-ibu kayak orang kebingungan. Kayaknya nyari sesuatu. Iya Pak. Nanti juga kalau dia butuh dia ngomong. Mondar-mandir mulu itu dia. Lihat deh, itu ibu-ibu yang tadi mondar-mandir mulu, tapi nggak belanja apa-apa. Langsung keluar aja tuh. Ya, sebentar Pak Rudi ya, sebentar dulu. Bang, Bu, nggak belanja? nggak jadi. Barangnya nggak ada. Ayo bang, buruan bang. Iya, Bu. Pakai. Ayo bang, buruan bang. Iya. Ini belum nyala, Bu. Buruan bang. Oi! Oh, berhenti guys! Berhenti Bu! Aduh, gimana saya ngejarnya ini ya? Malah udah jauh lagi. Ayo dong bang, cepetan dikit dong bang. Iya, Anak saya nggak ada temennya bang di rumah bang. Iya, Bu, sebentar, Bu. Aduh bang. Maaf bang, susu saya. Kok ada susu sih? Padahal tadi nggak beli susu. Ayo bang. Iya, Bu. Saya sempat curiga sama barang-barang yang dibawa sama Bu Lila dan dimasukin ke dalam jaketnya. Tapi saya nggak habis pikir ya, kenapa? Atau mungkin pihak supermarket itu nggak ngasih plastik ke Bu Lila, terus Bu Lila masukin barang-barang itu ke jaket. Nggak sampai, Bu. Aduh. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Maaf tadi kalau saya panik. Nggak apa-apa. Bu, sebentar, Bu. Oh iya. Bayarannya belum, Bu. Iya ini. Makasih ya bang. Aneh ibu-ibu itu ya. Kenapa buru-buru ya? Apa jangan-jangan ada masalah sama yang susu tadi ya?
Berhenti lo, Bang. Bang, ini ada apa ya? Kok marah-marah, Bang? Mana barang yang lo ambil dari tempat gua? Barang. Lu ngambil barang apaan ya? Tempat. Tempat lo di mana, Bang? Gua nggak tahu tempat lo. Ibu-ibu tadi yang lo bonceng mana? Dia pasti yang ngambil. Dia ngambil susu instan gua. Lo maling. Balikin. Bang, lo jangan sembarangan, Bang. Mana buktinya gue maling? Gue nggak maling, Bang. Tugas gue tuh cuma ojol, Bang. Tugas gue cuma nganter customer sama barang. Udah itu aja, lo lihat. Mana buktinya gue maling? Ah, ngaku aja. Lo sekongkol kan sama dia. Udah. Ada apaan sih nih? Udah. Dia ngambil barang dari tempat gua, Bang. Yang bener bang, kalau kayak gitu jangan malu-maluin ojol dong. Tenang, Bang. Bang, kok jadi kayak begini sih, Bang? Bang, saya nggak tahu apa-apa, Bang. Kok malah berdua pada nyalain saya sih, Bang? Lo bawa ibu-ibu tadi ke tempat gua. Dia harus bertanggung jawab. Oh, gini aja, Bang, ya. Gimana kalau abang saya antar ke tempatnya ibu tadi? Saya kan nggak tahu apa-apa, Bang, ya. Kalau saatnya dia nyolong, biar dia tanggung jawab. Gimana, Bang? Iya kan, Bang, ya? Iya sih bener juga. Yaudah kalau gitu kita antar ke tempat rumah ibunya. Ayo, Bang, ayo, Bang. Ya. Ya udah, ayo. Ya udah. Jangan marah-marah, Bang. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Lah, abang ojek tadi, ada apa ya bang? Ongkosnya kurang? Enggak, Bu. Ini ada yang nyari Ibu nih, bapak ini. Bapak ini, Mas. Iya. Ada apa ya? Kok rame-rame begini? Kita mau bicara soal barang-barang hilang yang dari minimarket. Kita tahu ibu yang ambil. Enggak. Saya nggak tahu. Abang salah lihat kali. Udah jelas-jelas dari rekaman CCTV. Nih, lihat. Ibu yang ambil. Udah ngambil mau bohong lagi. Iya mas, bener saya ngambil. Tapi tolong dengerin penjelasan dulu ya mas. Jangan bilang ibu itu terpaksa. Jangan dijadiin alasan. Kalau emang ibu salah, ibu harus tanggung jawab. Maafin saya mas. Semenjak suami saya meninggalin saya dan anak-anak, saya benar-benar kesusahan mas. Untuk kasih susu dan makan anak-anak saya. Apalagi ini anak saya yang bungsu sedang sakit. Jadi terpaksa saya ngambil susu di minimarket, Mas. Ibu kebanyakan alasan. Udah banyak nih bang, model-model begini. Udah langsung kita bawa aja ke polisi. Ampuni saya, Mas. Saya memang salah. Saya udah ngambil susu, tapi tolong jangan bawa saya ke polisi. Gimana nanti nasib anak saya, Mas? Dia akan hidup sama siapa nanti kalau saya dibawa ke kantor polisi, Mas? Tolong, maafin saya. Saya akan kasih kesempatan untuk bayar susu yang ibu ambil. Terima kasih banyak, Mas. Saya janji saya akan membayarnya setelah saya ada uang ya, Mas. Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas. Saya seneng, Bu. Ibu nggak dikasusin di polisi. Tapi saya heran, Bu. Kenapa sih ibu maling? Apalagi itu hasilnya buat anak ibu. Itu nggak berkah loh, Bu. Saya tahu, Mas. Karena saya terpaksa. Saya melakukan ini karena untuk anak-anak, Mas. Iya, Bu. Saya ngerti. Tapi
nggak maling juga Bu, kan masih banyak pekerjaan yang lain. Iya Mas, saya janji saya nggak akan melakukannya lagi. Ah, saya nggak percaya bang. Kali aja ntar dia bisa ngulangin lagi nih kelakuan kayak gini. Saya percaya bang, orang pasti berubah. Ibu mau nggak kerja sama saya ya buat beres-beres di toko? Mau Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama. Udah kasih saya kesempatan untuk kerja. Saya janji, saya akan melakukan yang terbaik demi anak-anak saya. Dia itu sebenarnya orang baik, cuman terpaksa dia ngambil jalan yang salah. Terus yang buat saya senang, pemilik minimarketnya, Pak Reno, itu dia tuh ngasih pekerjaan buat Bu Lila. Kadang kita nggak tahu apa yang orang lain alami. Kita seharusnya bisa memahami dan memberikan kesempatan pada mereka. Gue Joni, udah 4 tahun gue jadi driver ojol. Tapi belakangan ini gue narik banyak apesnya, banyak anyepnya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah gue sampai kagak istirahat, lo tau nggak? Cewek itu kalau lagi ada maunya, pengennya buru-buru aja. Nggak tahu kali, kalau cowok itu ada keperluan juga. Mana gua nggak ada duit, motor gua masuk bengkel, cewek gua ngajak jalan. Gimana nggak puyeng coba? Halo sayang. Iya sayang, bentar. Aku lagi cari pinjaman motor ini. Hah? Motor pinjaman? Emang motor kamu kemana? Kan motor aku udah 4 hari di bengkel sayang, belum aku ambil. Udah 4 hari rusak. Lama banget sih. Ya udah buruan, aku udah siap nih. Namanya juga motor rusak sayang. Yaudah kamu tunggu bentar ya. Aku nyari pinjaman dulu nih. Ya udah deh buruan ya. Iya iya iya. John, Apaan? gue pinjam motor lo ya, bisa nggak? Pinjem motor? Maksudnya sewa? Iya. Lah terus gue narik pakai apaan lu? Ade-ade aja lu. Yalah, lo hari ini ngopi aja dulu santai. Lagian kan gue bayar. Pinjam ya, boleh ya? Yaudah, cepet ya sejam. Buset, jangan mahal-mahal apa. Lagian rumah lu sama rumah gua kan dekat, kayak sama siapa aja. Kurangnya. Ya terserah mau apa kagak. Syukur-syukur lu gua kasih. Kalau kagak cari aja yang lain. Mending gua antepin motor gua di mari atau kagak gua narik. Lu pakai berapa lama? Palingan gua pakai cuma 2 jam doang. Kurangin lah, jangan mahal-mahal ya. Pego 2 jam, mau kagak lu? Ya udah deh kalau gitu. Tapi gue bayarnya habis gue pakai motor lu ya. Gimana? Beneran kagak? Ya beneran lah, lu kayak sama siapa aja. Ya udah gua kasih nih. Jaminannya mana? KTP bisa nggak? Dah KTP doang lo kata gua tukang jaga pila apa? KTP doangan. KTP sama handphone lu dah di mari. Gua buset. kasih tuh motor lu. Jangan sama HP lah. Ntar gue hubungin bebek gue gimana? Handphone lu sama motor gua mahalan motor gua. Mau kagak? Ya udah, iya gue mau. Nih, tuh. Nih. Gua kasih buat lu. Tapi inget, jaga baik-baik motor gua. Hancur jaminannya. KTP lu gua bakalan jadi jaminan pinjol sama gua. Lagian motor lu nggak bakalan rusak sama gua cuma sebentar doang kok ke Bintaro, tibang makan doang. Ini SNK-nya mana ini? Kok kunci doang? Iya lupa. Untung aja lo ingetin. Nah gitu dong. Oke,
gue cabut dulu ya. Udah. Makasih banyak, Jon. Hati-hati lu. Akhirnya gue dapet juga nih motor. Akhirnya gue bisa berduaan sama dia. Kalau gue sampai rumah Maya, gue bakalan ajakin dia nonton ke bioskop supaya gue bisa berduaan. Habis itu gue makan dia berdua sama dia biar romantis kayak di film-film Hollywood gitu. Udah panas, dorong motor. Untung rumah cewek gua nggak jauh, tapi tetap aja gua capek. Gua udah wangi-wangi, baju udah rapi, malah bau keringet deh, bau apek badan gua. Tapi motor gua gara-gara disewa sama dia, akhirnya gua juga kena apes juga. Apesnya tuh nular sama gua. Begini nih, kalau pinjam motor orang, rusak nggak tahu. Mana ini ya? Mana belum bayar sewa lagi. Aduh, apes banget sih hari ini. Assalamualaikum, Bun. Iya, Bun. Belum dapat orderan, Bun. Nanti kalau misalkan udah dapet duitnya, langsung ayah kirimin deh ke Bunda ya. Iya. Waalaikumsalam. Bini minta duit dulu, gua puyeng bener dah. Orang mah tanya dulu apa, lakinya udah makan belum? Ya, udah makan belum di situ. Ya gue jawab pasti belum mah. Nanya dulu napa? Puyeng dah gua kalau kayak begini. Mana orderan anyep mulu dah. Oh iya, mudah-mudahan tuh bocah bayarnya lewat transfer ya. Jadi gua kagak usah ke ATM lagi. Cakep bener. Ganggu aja telepon melulu. Udah kayak customer service tinggal lu. Gua matiin Alhamdulillah, sampai juga. Ih, telat banget sih. Dari mana aja emangnya? Maaf sayang, tadi motornya mati. Mati. Ini rusak? Apa bensinnya habis? Coba cek tangkinya. Rusak tadi sih, indikatornya kayak nyala. Tapi kayak error gitu sayang. Coba dulu cek dulu tangkinya. Iya sayang. Gini nih kalau motor pinjam sama orang nih. Habis nggak? Habis sayang. Hanya dicek, ngambek tuh motornya. Nggak dikasih makan sih. Ya udah, tuh ada warung. Isi eceran aja dulu. Yuk, besok kita jalan. Yuk. Kamu tuh gimana sih? Harusnya tuh dicek dulu sebelum berangkat. Ya, kan udah cek saya. Itu indikatornya aja yang mati. Kamu tuh Error. kebiasaan. Cek dulu makanya kalau mau jalan-jalan. Ya sayang iya. Sih, lu mau jalan kemana? Kita mau jalan-jalan, aku pengennya hari ini tuh kita nonton film yang romantis. Habis itu kita makan. Tapi jajan juga. Hah? Jajan juga ya? Oh iya dong. Gua lagi enak-enak jalan berdua sama Ayang Beb. Nggak taunya gua dicegat sama emak-emak. Nggak tahu itu dia datangnya dari mana. Pas gua lihat, kenapa? Beneran gua dikejar. sembarangan emak-emak. Bini gua tuh masih muda. Dengerin nih Pompo. Saya aja nih lakinya. Dulu pas pada saat kenalan sama bini saya, itu waktu ditrek-trekan. Makanya nih, bocah dikejar sama bini saya. Iya, Pan. Orang bini saya tuh dulunya joki. Tunggu. Motor siapa nih? Maling lu ya? Bu, saya minjem, Bu. Pinjam.
Laki gue gimana nariknya? Kok motornya dipinjam sama lu sih? Iya Bu, saya tadi sewa sama Bang Joni. Saya nggak gratis tadi minjem, saya sewa 2 jam Bu. Oh, sewa. Sewa berapa? 150 Bu. Udah sini, mana uang sewanya? Biar gue yang pegang. Nah nanti kalau Bang Joni nanyain Udah, gimana? biarin itu urusan belakangan. Udah, mana uang sewanya sini? Enak aja, sewa. Bayar dulu. Ya, duitnya tinggal gocap lagi, 20.000. Ini sih, terus aku yang bayar. Iya, tambahin ya Yang ya, tolong ya. Ntar aku ganti. Patungan itu aja sewa. Ingat ya, 2 jam, nggak lebih, ya. Kalau lebih, gimana laki gue menarik? Ya Bu, ntar saya bagiin lagi. Awas ya, janji. Ya udah, kita lanjut ya. Kita makan sama nonton bioskop. Udah bad mood. Udah pulang. Ah, kok gitu sih? Udah pulang. Tadi katanya mau jalan-jalan. Udah bad mood lah. Udah pulang aja. Ah, ya udah deh. Cepet bener lo. Mau balikin motor. Belum juga ada sejam lo. Habis banget gua. Motor lu mogok no. Ini motor gua kenapa nih? Kok bisa-bisanya mogok? Gua capek dorong no di perempatan. Ngos-ngosan gua. Lalu terus gimana? Ya gua dorong lah. Mana jauh banget lagi. Mana gua dikejar emak-emak lagi. Nggak taunya dia bini lu lagi. Berantakan di acara gua. Gagal gua nonton sama dia. Ah. Berantakan Kenapa acara ya? gua. Belum makan ya? Nah itu dia. Rencananya gua hari ini tuh mau ngajakin dia makan ke Bintaro. Sekalian nonton. Gara-gara motor lu nih mogok. Jadi berantakan semuanya. Emang bener-bener lo. Apes bener emang hidup lu Dodo. Ini aja dah. Sekarang mah mana uang sewa lo? Ini mau 2 jam kayak mau sejam kayak lu jalan, yang penting bayarannya full. Sini udah mana? Nah itu dia John. Uang sewanya udah diambil semua sama bini lu. Nih. Tuh, gua udah nggak ada duit lagi. Mau lihat, kosong dompet gua. Paul! Lu bagaimana sih ngapa ngasih ke bini gua? Terus lu gimana? Gua kagak ada uang sewa, ini lu ngasih ke gua. Aduh, kagak jajan siang nih gua nih. Ya udah, Hapus bener hidup lu. lu jajan sekarang ngopi aja sama makan Gula angin. sama gua kan. Pengalaman ini bisa jadi bukti kalau kita itu nggak bisa bakal ngalahin klien terkuat, yaitu wanita. Mau apapun kita usaha, tetap aja kita tetap kalah sama wanita yang kita sayang. Bener nggak Bang? Bener banget, Bray. Lu nih masih pacaran ya. Ntar lu kalau udah nikah baru berasa. Lo tau kagak? Jiwa raga kita itu berasa dikuasain sama bini kita. Kita itu jadi ciut. Apapun yang bini kita mau, kita harus lakuin buat bini kita. Nah, gue pernah tuh dapat orderan, biasa aja awalnya. Tapi makin kesini, gue pernah dibawa ke tempat yang kayak nggak ada kehidupan. Serem banget. Veza, kita jadi ketemukan malam ini? Iya, aku juga nggak sabar. Cuma kasih tahu, rumahku agak susah ditemukan. Mending share lokasi aja ya. Oke, share lokasi ya.
Aku tunggu loh. Yes, akhirnya bisa ketemu sama Faiza juga. Oh, sekarang waktunya pesan ojol. Maaf nih, Mas Rama. Udah pernah ke alamat yang tadi share ke saya? Belum pernah, Bang. Saya juga baru kenal sama cewek itu. Dan ini juga, saya baru pertama kali mau ketemu sama dia. Oh, ini kalau dilihat di Maps lumayan jauh juga, Mas. Tapi tenang, kita masih sampai. Kenal di mana, Mas? Kenal di aplikasi Kencan, Bang. Tapi sih, kayaknya orangnya asik. Ya ampun, Mas, pakai aplikasi Kencan segala. Emangnya nggak ada teman kantor atau teman sekolah gitu? Oh, gimana lagi, Bang? Saya kan orangnya suka malu atau gemeteran kalau ketemu sama cewek langsung. Ya, mau nggak mau saya harus lewat aplikasi lah. Ya udah deh, Mas. Mudah-mudahan jodoh ya. Ya, Bang. Kasih ya. Kok ini kuburan? Awal-awalnya benar lewat sini, Mas. Sebagai anak yang gede di kampung Betawi, udah pasti paham deh. Kalau ketemu jalan yang namanya Kober, udah pasti itu kuburan. Cuman kan saya bawa customer, gak mungkin saya jelasin buru-buru. Ya kita kasih tahu, mau percaya syukur, yang enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi saya udah feeling nih, perasaan gak enak. Kenapa? Abang tahu dari mana kalau ini jalur ke kuburan? Itu tulisannya Gang Kober. Kalau di kampung saya, bahasa Betawi kuburannya Kober, Mas. Tapi mapsnya emang lewat sini, Bang. Ini jalur motong kali. Aduh, ya udah, nggak apa-apa deh, Mas. Coba aja ya. Bismillah deh. Tenang aja. Saya temenin, cuma numpang lewat doang kok. Bener ya, Bang? Iya. Ya ampun, Mas. Ini bener kuburan. Serem banget, Mas. Jadi di titiknya, kok kita ada tengah-tengah kuburan sih, Bang? Jangan-jangan taruh di situ, Bang. Iya, Mas. Tapi saya hanya bisa antar sampai sini nih. Nggak berani masuk ke dalam. Nanti saya bingung pulangnya. Tapi, Bang, saya butuh temen. Gimana kalau kita pergi bareng aja? Saya traktir makan malam deh. Nggak deh, Mas. Udah malam. Serem banget. Lagian kan saya diorder sama tempat titik ini aja. Ayolah, Bang. Gimana ya, Mas ya? Ya udah deh, Mas. Tapi janji, Mas ya. Hanya sesuai titik GPS aja. Nggak lebih dari itu, Mas. Ya, Bang, ya. Yaudah jalan, yuk. Ini beneran lokasi yang dikirim Faiza? Kok kuburan semua? Ayo, Mas. Kayaknya nggak mungkin dia janjian di sini deh. Kayak film horor, kuburan semua. Iya juga sih, Bang. Faiza, angkat. Coba tanyain. Ini lokasinya kuburan semua. Ngaco kali dia tuh. Halo, Faiza. Rama, kok lama banget sih? Saya udah kedinginan nih. Kok lama banget nyampainya? Ini beneran lokasi yang kamu kirim. Faiza. Kamu ngobrol sama siapa sih? Aduh, Mas, itu kok namanya sama Faiza. Terus titiknya di sini lagi. Jangan-jangan pas baca nama nisan itu, saya langsung keringet dingin. Beneran nih ketemu sama roh orang mati. Waduh, alamat nggak pulang nih. Teleponnya udah ada sama gue, telepon dia. Jadi gue kagak bisa. Dia udah mati, Mas. Faiza, nanti aku telepon lagi ya. Mas Rama. Jangan-jangan Mas Rama janjian sama hantu. Buktinya namanya sama persis. Kabur. Kita belum ketemu jalan keluar nih. Semuanya belum ketemu sama Faiza juga ini. Aduh. Mas. Aduh. Mas.
Pak, kok lu berhenti sih bang? Mas, tahu nggak? Di sini tuh sering ada penampakan cewek yang ngajak cowok kenalan, tapi mereka yang datang sini nggak pernah pulang, Mas. Hah? Masa sih bang? Jangan bercanda bang. Enggak, Mas. Gara-gara abang sih. Tadi abang cerita-cerita yang enggak. Gitu, Mas. Sendiri. Rama, kok lama banget sih? Saya udah kedinginan nih. Kok lama banget nyampainya? Dia kedinginan. Berarti dia masih hidup dong. Iya, Mas. Cuma minta suara kosong, Mas. Enggak aja. Kita cuma masalah lokasi aja nih. Bisa kirim ulang nggak? Ya udah oke, aku share love pulang ya. Jadi kita harus tetap nyamperin dia, Mas. Lah iya. Jas dia belum mati. Itu tadi apa aja ketakutan. Lupa, Mas. Tadi kan susuknya lihat sendiri. Udah. Ngomong jangan kencang-kencang. Belum. Ntar naik motor dulu. Tapi laut mana? Coba alasannya, Mas. Yuk deh. Rama ya? Kalian kenapa? Kok mukanya pucat gitu sih, kayak habis ketemu Mbak Kukun aja? Nggak kok. Kita cuma kaget aja. Aduh, Mas Rama. Next time, kalau mau ketemuan, pastiin titiknya yang bener ya. Udah bener nggak mau ketemuan sama cewek di kuburan lagi. Bentar. Kuburan? Jangan bilang kan lewat kuburan situ ya? Seriusan? Enggak. Itu kita cuma salah baca maps. Jadi kita Iya. sampai di tempat yang salah. Iya. Oh, gitu. Ya udah duduk. Kalian mau minum apa? Hai. Ajis. Saya Bang, maaf ya. Tadi nyasar. Baru pertama kali. Jadi, Aduh, Mas. nyasar lah. Akhirnya ketemu juga tuh sama cewek yang mau ketemu sama customer saya itu. Pokoknya udah nggak bisa ngomong apa-apa deh. Gara-gara salah titik, rusak semua rencana kencana. Kadang kalau udah takut, pikiran kadang suka macam-macam. Saya pernah dapat orderan yang lumayan aneh lah dari seorang ibu-ibu dan dia minta untuk mengikuti anaknya ke kampus. Ya, saya sadar lah. Seorang ibu memang sangat perhatian pada anak-anaknya. Wajar aja. Tapi kok sampai segitunya ya? Ngecek aktivitas anaknya. Padahal anaknya sudah cukup dewasa dan sudah kuliah. Nah, alhamdulillah, orderan masuk, gas ah. Oke Bu, tunggu sebentar, saya berangkat. Siap Bu? siap. Ayo Mas, kita jalan. Dipakai Bu ya? Iya. Sini Bu. Iya, sini. Kayaknya aman nih Mas. Bentar-bentar ke kampus. Alhamdulillah. Akhirnya nggak bolos. Nah, syukur deh Bu. Gini loh Mas, saya jadi khawatir sama anak saya Intan. Dia sering bolos kuliah. Kata temen-temennya, dia sering nongkrong sama jalan sama cowoknya. Saya jadi curiga. Dia itu sebenarnya pergi kemana? Pamitnya kuliah. Terus gimana? Kita mau nunggu atau pulang? Pulang aja deh.
Pulang aja. Udah yuk. Yuk. Bu. Lihat. Itu siapa itu? Sepertinya bukan dosen. Astaga, itu cowoknya. Ya ampun. Dia mau pergi kemana lagi tuh? Ayo bang, kita ikut dia bang. Ikutin. Iya ikutin. Udah yuk. Ayo naik. Ayo mas. Mana Bu? Terus bang. Hah? Hah? Stop. Mas, ikut saya ke dalam ya. Oh, temen saya jadi saksi. Lo kalau ada apa-apa. Saya ikut Bu. Beneran? Ntar malah tambah ribet lagi. Iya mas beneran. Ya, semoga aja sih nggak ada apa-apa. Ayo mas. Ayo Bu. Mas, semoga nggak ada apa-apa ya sama anak saya. Semoga aja. Ya udah, ayo kita cek. Ayo mas. Intan? Jadi ini yang selama ini kamu lakukan, Intan? Katanya mau kuliah, ternyata kamu malah pacaran. Mama? Ya, Mama ikutin kamu. Mama malu, Intan. Mama malu. Mama tanyain sama teman-teman kamu, berapa minggu kamu gak masuk kuliah. Jadi gini ya, hah? Ternyata kamu bohongin Mama hanya untuk pacaran. Ma, dengerin dulu, Ma. Intan cuma ngerjain tugas kuliah, Ma. Alah, kerjaan tugas? Tugas apa? Kerjaan tugas kok cuma berdoa di dalam. Mama itu pernah muda, Intan. Bu, ini bukan sepenuhnya salah Intan. Kita cuma ketemu sebentar kok. Tadi Intan ada masalah di kampus. Makanya kita... Masalah? Masalah apa? Memangnya saya nggak tahu. Ya benar, Bu. Kita cuma ketemu sebentar, Bu. Intan juga sering cerita ke saya tentang kuliahnya, Bu. Dia bukan... Saya tidak peduli apapun alasan kamu. Kalau kamu peduli sama Intan, kamu tidak akan ajak lari Intan kabur dari tanggung jawabnya. Kuliah itu bukan buat main-main. Bu, maaf kalau ini jadi salah paham, Bu. Saya janji nggak bakalan ganggu Intan lagi. Jangan salahin Intan terus, Bu. Intan juga banyak tekanan. Mungkin Intan butuh istirahat dari kampusnya, Bu. Hah? Tekanan? Kamu pikir orang hidup itu tidak ada tekanannya? Kalau dia tidak bisa hadapi sekarang, kapan lagi? Saya minta sama kamu, sekarang jauhin Intan! Ayo Intan, sekarang pulang! Kepala! Iya, Ma. Saya lihat mukanya Bu Rina benar-benar marah banget. Kalau kita lihat di sekeliling, pergaulan bebas itu memang cukup parah. Karena pergaulan bebas itu, takutnya Bu Rina anaknya terjerumus karena pergaulan bebas itu. Tapi dari sisi orang tua yang punya anak perempuan, tentulah sangat khawatir. Ya, tapi kan itu semuanya untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan anak-anaknya juga. Kalau tidak diimbangi dengan pemikiran yang matang, ya bisa berbahaya. Jadi alangkah baiknya dengarin nasihat orang tua kita. Abang ojol ini membagikan video tentang bekal yang dibuatkan oleh istrinya. Bekal yang spesial, bukan cuma soal rasa, tapi tampilan bekalnya ini dong. Wah, beda dari yang lain. Bayangin, makan siang dihias seperti wajah-wajah tokoh kartun. Emang ya, mirip bekal makan anak-anak, tapi kayaknya si abang ini yang seneng banget tuh tiap kali buka bekal. Tampilannya membuatnya senang. Sumpah ini sih mirip nasi bento di Jepang itu.
Wah, bisa bikin iri driver lain dong, gara-gara bekalnya unyu banget. Kalau romantis sudah kelewat batas, ide-ide absurd pun bisa muncul tuh. Seperti video ini nih, di mana sepasang kekasih pesan 2 ojek online biar bisa naik satu motoran berdua. Sementara abang ojol yang berboncengan di motor satunya jalan duluan, bak pengawal pembuka jalan. Nggak ngerti juga deh, mungkin biar bisa pamer mesra sambil jalan. Atau biar berasa kayak di film-film gitu. Kayaknya sih si abang ojol juga mikir tuh, berasa jadi bodyguard cinta nih. Di tengah lautan pasangan yang sedang mesra-mesraan nyanyiin lagu romantis di sebuah konser, ada tuh satu sosok yang beda sendiri. Abang ojol kita, senyum tipis, tangan di kantong, dan pura-pura santai. Padahal nih di dalam hatinya, tahu gini, mending gue narik orderan nih. Di antara ribuan pasangan yang saling bertatapan mesra sambil menyanyi, abang ojol kita jadi bintang kesendirian. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting lagunya asik, ya nggak bang? Baru Pak lihat ini motor bawa motor. Baru tadi Rapi. Pernah nggak sih kamu lihat abang ojol antar paket, tapi paketnya sebuah motor? Nah, lihat aja abang satu ini, bawa motor di atas motor dong. Jalan pelan-pelan kayak nahan beban hidup. Yakin banget sih ini kalau ini paket COD. Ini jadi paket COD termahal yang pernah dia dapat. Cuma di sini nih, di dunia ojol, hal-hal absurd kayak gini bisa aja terjadi. Di video ini ada abang ojol yang jadi perhatian banyak orang di jalan. Bukan karena dia ngebut atau helmnya nyala-nyala, tapi karena di jok belakang motornya ada tumpukan pelepah daun pisang kering yang segambreng. Pelepahnya tuh kemana-mana, sampai nyentuh aspal. Nggak tahu ini pesanan pelanggan atau si abang lagi jadi tukang kebun dadakan ya. Pokoknya orang-orang yang lihat cuma bisa senyum-senyum aja tuh ngelihat abang ojolnya. Dalam video konyol ini kita melihat seorang driver ojol yang berjuang mengantarkan kasur yang ukurannya 2 kali lipat motor yang dikendarainya. Bayangin aja, abang ojolnya berusaha menjaga keseimbangan melawan terpaan angin. Dengan ekspresi campuran tuh antara semangat dan ketakutan, dia mencoba mengantarkan pesanan sampai dengan selamat di lokasi.